Terus kayak kadang kan ada tetangga anaknya main gitu, bapak bilang aku pengen putu lah, terus aku kan piye gitu loh, kan mikirnya kayak gitu, enggak. Yes, guyu sih bareng petai. Rizka sudah di studio, tepuk tangan. Ini menyenangkan banget, Riz. Ketemu kamu pokoknya menyenangkan banget ini. Amin, semoga bisa membawa berkah. Wah. Amin. Makasih banget Riz sudah sampai sini. Sama-sama. Aku terbantu banget loh kamu kesini. Aku juga senang bisa menyampaikan apa yang itu jadi unek-unekan. Oh iya. Berarti boleh perkenalan dulu, Riz. Ini berarti teman-teman kan belum pada kenalan dulu. Boleh. Nama saya Rizka. Mau nama panjang apa nama pendek? Kalau nama panjang Rizka. Oke. Nama Rizka Prabal Fatmawati. Asli kelahiran Semarang, udah di Boyolali kurang lebih 8 tahun. Oh, bukan orang asli Boyolali ya, Riz? Bukan, asli kelahiran Semarang. Terus di Boyolali itu lulus SMP pindah Boyolali. Terus SMK di Boyolali. Kau yang asli Boyolali Rabu? Bukan. Asli Wonogiri. Dekat Semarang. Oh, berarti sing domisili, berarti Riz, sing domisili tapi yo dari awal wong asli berarti aku kurangnya gini. Oh iya, berarti pendatang ya iki. Aku Klaten, asli Klaten. Iya. Tapi ngapa gak gelem diomong Boyolali? Kita wis suwe kan di sini kene. Ya mergo bukan orang kelahiran Boyolali, gak gelem wae. Tapi kan cuman kelahirannya kan. Ya mau tetap mau. Lah kenapa maksudnya apa eneh hal ning Boyolali sing marai gak patek gitu? Enggak sih sebenarnya. Tapi kayak nek dia mau orang Boyolali ya udah aslinya Semarang, tapi tinggalnya di Boyolali gitu aja sih. Tapi orang tua di Boyolali atau di Semarang hari ini? Di Boyolali. Berarti semua sekarang sudah pindah di Boyolali semua? Iya, satu keluarga. Kenapa kok pindah di Boyolali? Adalah nanti saya ceritakan. Boleh. Gimana kabar Rizka? Alhamdulillah kabar sehat, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, seperti pada kelihatannya. Aslinya nggak perlu ditanya kabar, udah kelihatan ya. Iya, fresh banget. Fresh banget, menyenangkan banget. Kegiatan sehari-hari apa Riz? Iya, kegiatan kerja terus. Iya kegiatan kayak gitu terus sih. Kerja, pulang, tidur, kerja lagi gitu. Kok sampai fokus kerjanya ada tanggungan apa ini? Ini sebelum udah bahas tanggungan. Tanggungannya banyak ya, enggak sih, kayak pasti ada tanggungan bantu orang tua, terus kebutuhan keluarga. Oh, terkait kebutuhan ekonomi. Anak pertama kan. Oh, anak pertama. Iya. Sama, aku juga anak pertama. Aku gak tanya lu. Oke, makasih. Anak pertama dari berapa saudara? 2. Adik laki-laki, perempuan? Perempuan. Sekarang? Ya udah kerja juga. Udah kerja juga. Oh, nah berarti orang tuanya. Iya kelihatannya. Maksudnya udah kerja semua kan? Iya sih. Kakak cuma adik kan, kerja. Iya, baru sih adik kerja baru. Orang tua masih kerja? Masih. Oh. Riz. Apa? Cita-citamu apa sih, Riz? Cita-cita dulu pernah kepikiran pengen, kan aku suka di pertanian ya. Ya. Pengen jadi kayak konsultan pertanian gitu. Jadi kayak berbaur sama orang-orang desa kayak enak gitu loh. Bisa ngumpul sama orang-orang desa, ngobrol gitu, berbincang, berbagi materi tentang pertanian kayak enak. Tapi sekarang ya mungkin semoga aja kedepannya bisa aku wujud sih. Amin. Dia semoga segera terwujud ya. Amin ya Allah. Berarti kan belum terwujud. Belum. Dulu sekolahnya di pertanian. Gak coba buka bengkel gitu, Riz? Alurnya jauh ya Pak kayaknya gitu ya. Dari tanaman ke ban gitu. Tapi kelihatannya skill yang ada di pertanian bisa digunakan di bengkel loh, Riz. Contohnya? Contoh menanam padi. Terus? Menanam padi kan apa namanya? Mencelok kayak apa jenisnya? Masang padi di lumpur kan. Nah, itu kan bisa diaplikasikan untuk memasang ban di motor. Materinya beda Pak. Beda itu. Emang materinya apa aja di pertanian? Jujur aku nggak pernah sekolah pertanian ya. Sekolah umum semua.
Kalau untuk itu aku belum, maksudnya dulu kan aku pertanian tapi di pengolahan ya, pengolahan jurusannya, bahasannya tata boga lah. Tata boga. Tapi Itu aku ngapain? Maksudnya ngapain? Ya masak. Ikut menani, ikut menani terus ikut ke sawah atau gimana enggak loh? sih, Malah bingung aku. kita lebih ke pengolahan hasil pertaniannya. Jadi mengolah hasil pertanian yang udah dipanen toh kita olah jadi jadi makanan, jadi produk gitu. Oh, saka gabah jadi beras jadi makanan ngono. Iya, kan kayak beras bisa jadi apa? Jadi nasi lah. Iya, selain itu bisa toh dimasak lainnya. Nasi goreng. Evolusinya kan ngono kan? Iya udah. Ya evolusinya kan ngono. Lah ya berarti rak nasi putih kan, nasi Iya. goreng iso. Padi, beras, nasi goreng. Iya. Setelahnya ya paling ditambahin apa telur atau apa yang sekiranya tambahan-tambahan yang lebih enak gitu kan. Paling nek nganu sithik ya dijemur dadine apa? Apa? Ngomong si banter ora apa-apa kebo. Ayo tan. Apik. Rice semuanya Iya, berbau-bau pengolahan ya berarti Iya, ya. Terus di materi pengolahan nih apa? Maksudnya harus menampil hal baru kudu. Oh, ini nasi goreng gaya baru atau gimana? Enggak sih. Kayak kalau di sekolah kan dulu ada namanya kerupuk susu. Jadi olahan kayak susu sapi tapi kita buat kerupuk. Riz. Kan pertanian ya kok bahas susu sapi. Karena sekolahnya peternakan dan pertanian gitu loh. Oh, maksudnya di pengolahan itu maksudnya di peternakan. Ya enggak, pengolahan pertanian dan juga peternakan. Jadi misalnya ada juga kedelai. Kedelai kan kita bisa jadiin tempe. Iya, bener sih, kedelai Susu itu. kedelai. Kecap. Susu kedelai ya toh. Kecap barang. Kecap juga bisa. Terus kayak pepaya, kita bisa buat karika. Oh. Ya toh. Kan pepaya enggak mungkin jadi buah tok, tapi bisa jadi Pisang bisa jadi apa? Pisang bisa jadi keripik pisang. Piscok juga bisa. Lah, iya. Betul. Usahanya piscok loh. Oh, udah pisang bagus sih. Pengen ngerasain kok digoreng ke? Enggak lah. Oh iya, kita ada lagi menghindari gula-gula yang Enggak tinggi, sih ha. sebenarnya. Emang apa ya, jarang sih. Aku lebih air putih. Passion. Enggak sih. Iya emang enggak. Diet apa nih? Aja sih. Ketika pembahasan diet mulai muncul, itu hal yang Jadi terjadi enggak adalah enggak apa-apa sebenarnya. Enggak sih, emang lebih suka air putih ya. makanya biasanya kalau pembahasan diet mulai muncul, yang terjadi adalah tidak mungkin. Tidak mungkin gitu. Iya. Aku kan ngobrol terus karo Danu. Yuk coba diet ya Bu yo. Tapi wong lanang nek diet mangan angel. Olahraga wae. Yes, sehari sekali lari lah, rakitan berapa meter. Berkingko seminggu sekali renang. Kan itu dekat Umbul kan. Hasilnya ya tidur. Ya enggak terjadi apapun kalau Iya. bahas diet. Mungkin kalau perempuan beda, tapi enggak pernah diet. Diet aku jarang sih. Diet jarang. Paling dulu kayak olahraga, tapi sekarang juga jarang. Kayak kan enggak biasalah cewek mageran gitu loh. Oh, ini juga Kayak cowok mageran. males. Kayak juga lama-lama cowok. kan akhirnya kayak bosen, nggak telaten gitu toh. Ya, bener sih. Ya Ya konsisten emang wah. Tapi ya repot banget. kalau dulu kan olahraga kayak jogging, mesti rutin setiap Sabtu Minggu kan kerja libur kan. Terus nanti pagi sebelum berangkat kerja olahraga lah paling enggak 30 menit apa di rumah. Wah, Terus hebat loh, itu hebat banget loh ini. tapi sekarang udah enggak. Sekarang paling Sabtu, kalau nggak Minggu, kalau nggak jogging ya renang ya biasa. Renang. Ya berarti semua poin masuk loh, Bu. Apa ya? Ya olahraga ya kerja. Di sini ya yang nggak olahraga ya nggak kerja. Iku berak balik lagi. Riz, terkait cita-cita yang belum sampai tercapai. Permasalahan hari ini, Riz. Berarti kan ini tetap ingin mencapainya kan, Riz? Iya. Walaupun tetap Kemauan dengan step per ada. step, pelan-pelan. Permasalahan anak muda hari ini, Riz. Banyak orang kan yang insecure, nggak percaya diri, mikirin hal-hal yang apa sih, sampai sampai membuat dirinya itu malah down, membuat dirinya malah mundur, back. Pernah nggak Rizky insecure? Hah, pernah dan terjadi sampai sekarang. Wah, Sering. bukan sering lagi, kayak insecure tuh udah apa ya, jadi makanan sehari-hari ya. Maksudnya kan insecure kayak Diolah aja kan. Kan pengolahan sekolah. Lah itu belum menemukan cara mengolahnya.
belum menemukan menu baru untuk insecure ini bumbu apa ya, bumbunya bahan-bahan. apa, harus dicampur apa biar insecure-nya itu jadi yang lain gitu loh. Berarti untuk insecure ini menurutmu apa, Riz? Kan ada definisi insecure menurut banyak orang. Per orang kan karena ini rasa kan. Insecure urusan rasa bukan tentang kata-kata kan. Kalau menurut Rizka sendiri insecure apa? Kalau menurut aku sisi yang tidak bisa menerima atau mungkin kita nggak bisa menampakkan diri kita sendiri, minder termasuknya itu. Terus kita nggak bisa nerima, lebih ke kok kita nggak bisa ya kayak dia gitu. Padahal kan posisi setiap orang pasti beda-beda kan. Iya. Aku punya porsi sendiri, kamu punya porsi sendiri, dia punya porsi sendiri. Tapi kita pengennya tuh nggak bisa menjadi diri sendiri, nggak bisa menjadi diri sendiri gitu loh. Ya benar sih. Itu. Bener. Padahal itu nggak bagus juga loh. Gimana nih? Sadar tapi yo mengalami. Tapi kalau aslinya lebih enak di dunia mimpi sih, Riz, daripada di dunia nyata. Ya kalau tidur terus juga pusing loh mimpi itu. Pagi sampai malam itu tidur nggak pusing. Pusing nggak? Nek pusing enggak. Enggak kan. Karena capek, capek pikiran sama badan. Iya, capek pikiran sama badan. Iya. Badannya capek karena nggak ngapa-ngapain, pikirannya capek karena banyak tanggungan gitu loh. Overthinking ya. Iki kroso banget ya, nek sing kroso-kroso ini omongnya muncul gini dah. Dimulai kapan, Riz? Insecure itu? Insecure, aku mulai SMP udah insecure. SMP? Iya, SMP udah mulai insecure. Cuma kan dulu nggak ada bahasa insecure kan. Insecure kan baru-baru mungkin SMA, lulus SMA. Ya kata insecure kan baru bahasa tapi baru. aku merasakan, aku mengalami insecure itu dari SMP. Wow, lama banget berarti ya, Riz? Iya. Udah berapa lama tahun banget. ini insecure? Aduh, berapa lama banget ya? Ini aja udah dari lulus SMK sampai sekarang aja udah 8 tambah 6 tahun lah, ibarat berarti berapa tuh? Terus 14 tahun. insecure awal kali ketika SMP itu apa, Riz? Ngerasain apa gitu loh? Jujur aku tuh dulu gemuk banget ya. Di fisik sih, aku lebih ke fisik. Ya. Insecure. Gemuk banget kan. Yo sekarang masih sih, tapi mending lah gitu. Terus kayak temen-temen tuh kan, temen-temen ada yang bodinya bagus, tinggi, Ya. terus cantik gitu kan. Kayak aduh, kok aku kayak gini ya, kok nggak bisa kayak dia, terus minder aja gitu. Rasa minder dari situ. Beda banget berarti, Riz. Kalau aku dulu itu suspek banget. Sekarang bisa melendung kayak gini. Bener loh. Bener loh. Apa, berarti bahagia. Kecil. Amin. Ya nggak bahagia juga sih. Ya maksudnya karena banyak yang dipikirin gitu Oh, aja gitu. lah. Kalau dulu kan Iya, enak, iya. nggak ada pikiran, nggak ada pikiran-pikiran yang beban loh. Rasanya seneng, yang penting kan berkembang gitu. Gitu. Sekarang udah banyak pikiran. Oh, berarti merasakan pikiran baru-baru sekarang ya? Iya sih, karena mau lulus ini. Ini lulus. Kalau kamu merasakan pikiran dari kapan? Udah 4 tahun. Berarti lama aku ya. Lama banget. Oh berarti wanita insecure-nya lebih ya daripada laki-laki. Ya mungkin. Mungkin sih. Karena gini ya, mungkin kalau ini menurut pandangan aku ya. Karena wanita kayak apa-apa dirasain. Kan ada juga laki-laki yang kayak gitu, tapi wanita kan banyak kan pakai hati kan. Beda lah kalau cowok logika mainnya gitu. Jadi gak apa-apa Kak. Aku sendiri tipe orang yang kayak apa-apa tak masukin hati, apa-apa tak pikirin gitu loh. Mayoritas gitu sih. Cewek gitu sih, Iya, apa masukin iya, hati. iya, Tapi agak aneh juga ya wanita. Cewek ya? wanita. Ya maksudnya kayak iya ya. Ya aneh wae, saka pengalaman zaman dulu. Soalnya ya gimana? Mungkin emang wanita emang kayak gitu, tapi emang aku orang tipe yang kayak gitu juga. Apa-apa masukin hati ya. Hah? Ada padi, ada beras tadi, ada nasi masukin hati. Nggak bisa masukin dong Pak, ya bisanya masuk mulut. Masuk mulut dong ya enggak? Hati. Iya. Iki kita nyeluk Pak iki aduh asline wong Semarang tapi boyo lalis melekat banget iki. Ya kan udah lama di sini. 8 tahun. 8 tahun. Kok apal lu? Kan tadi ngomong ya. Apa maksud ngomong? Udah loh. Aku enggak Anda ya. Berarti kan beda usia itu beda enggak sih insecure-nya? Beda usia. Kan pasti beda nih ya, beda masalah kan. Iya. SMP dengan permasalahannya, SMA dengan permasalahannya. Lulus langsung kerja apa nganggur dulu? Kerja sih, langsung kerja. Langsung kerja. Produktif banget ya. Bu, produktif banget loh.
Antara produksi sama tanggungan orang tua. Bener nggak? Iya loh. Berarti kan Tanggungan keluarga dengan produksi itu beda tipis lah. berarti kan beda 3 tempat kan, tiga lingkaran yang sudah kamu, 3 lingkaran kan, 3 lingkaran yang sudah kamu lewati. Itu beda nggak insecure-nya, rasa insecure-nya beda? Beda sih, karena kan juga semakin dewasa kita masalahnya juga semakin bertambah. Ya, Kita semakin kenal kompleks, orang semakin ruwet. ayo Semakin nggak mau cari masalah lagi, kan? Semakin kenal orang tambah lagi kan. Pandangan kita kan wah tambah lagi. Akhirnya muncul lagi rasa itu tambah lagi. Kalau ketika SMP kan paling terkait hal-hal hal-hal yang sederhana ya. Kayak kok aku nggak kayak sama cantik kayak dia sih, bodiku kayak nggak gitu. sama kayak dia. Kalau SMA sama nggak? SMA lebih ke apa ya, kok aku nggak bisa seseneng dia gitu kan. Jadi kayak rasanya insecure kayak aku kok kayak gini sih gitu. Dan saya prihatin banget. Aku nggak bisa merasakan bebas kayak dia gitu loh. Berarti aku insecure kan dhisik ya. Dari kapan? Aku pernah ngono gitu. Nah, aku tentang pencapaian sih. Maksudnya kayak, weh, kok wong kaya ya. Banyak sih, maksudnya insecure kan nggak hanya tentang fisik pencapaian. Kita minder itu kan nggak cuma tentang fisik, pasti kan kayak aku kok sampai di sini masih kayak gini gitu loh. Usia segini belum jadi apa ya, ibarat kan gitu. Ya kayak aku dhisik, ya kayak aku dhisik kan kayak ngelatih kayak, weh, kok kayak iso gitaran ya. Kayak minder tapi akhirnya suwe-suwe gara-gara cedak iso gitaran. Kok kayak iso tarung ya, iso gelut ya. Pengen gelut. Kayak merasa tuh diri kita kurang aja. Insecure yang tak rasakan kayak gitu sih. Gara-gara apa insecure-nya? Hari ini. SMP udah, SMA udah, sekarang hari ini yang sampai hari ini dirasakan. Mungkin besok ya, nanti malam ya. Insecure munculnya malam kan biasanya. Karena waktu santai, overthinking, mikir yang berlebihan kan gitu punya. Seharusnya nggak dipikirin ya, aja dipikirin. Banyak sih. Yang pasti ya fisik masih, pencapaian masih, terus merasakan kayak gimana ya? Aku kan dari Semarang sampai ke sini, ini boleh ya curhat aja sedikit? Nggak apa-apa. Banyak nggak apa-apa. Oh banyak gitu. Aku dari Semarang sampai sini kan bukan karena nggak ada alasan, tapi ada alasannya. Keluarga bener-bener dulu ada bisnis, bapak kan, terus jatuh, ya bener-bener habis-habisan bisa sampai sini, sampai Boyolali kan. Ya. Jadi aku merasakan kayak bener-bener down, jatuh itu emang udah dari SMP udah. Sebelumnya emang udah ngerasain itu sih, kan kayak dibanding-bandingin sama keluarga. Karena emang latar belakang keluarga aku emang nggak punya gitu. Yeah. Terus yang lainnya mungkin lebih berada kan, banding-bandingin dari situ. Terus ini simpelnya yang lainnya ibarat kalau dulu motor kan paling udah ada lah ya. Yeah. Aku nggak ada gitu loh, kayak motor nggak ada. Motor tuh nggak punya. Wah. Loh, saya kan dulu aku sekolah SD SMP kalau mau berangkat kan naik sepeda ondal dulu, terus nanti dititipin naik angkutan. SMA motor urusan? Enggak, aku punya ondal motor kan? kerja. Gak orang kapusi kayak SMP di motor. Nganti koncone nyeleh motornya kayak jiko gede uang. Motor SMA kalau pulang sekolah jalan dari TP toh sampai puskesmas Mojosongo dulu. Berapa kilo itu? Dihitung sendiri itu dari Samsat dari alun-alun tuh berapa sampai. Oh, ada hikmahnya tapi Riz. Apa? Kan termasuk olahraga kan. Iya. Termasuk olahraga bener, itu. iya. Jadi nih lah secara tidak langsung malah dapat banyak poin di situ. Betul. Ya siji soal olahraga untuk bedine biar lebih bagus. Yang kedua yang ngendes. Prihatin banget ya. Dari situ terus lagu ya, sampai sini emang ya belum punya ya, sampai sekarang mungkin lebih baik lah. Terus awal di sini tuh belum rumah sendiri, maksudnya masih ikut saudara kan. Dulu bapak tuh jatuh bisnis kan, terus ditawarin buleku kan dapat orang sini, orang Boyolali. Berarti bapak ibu Rizka bukan orang Boyolali semua? Bukan. Pah. Semua orang Semarang. Lala. Makanya kalau dibilang orang Boyolali nggak mau. Karena bukan asli orang sini semua. Jadi memang made in Semarang ya? Iya. Produk Semarang asli. Asli. Kayak aku produk Klaten asli. Iya asli. Nah, kayak kita campuran. Tuh, pantas berarti rakyat Wono gimana gitu.
Ya rate kita udah. Lha iki ono giri putih-putih kok. Iya lah. Ora guru pikir. Enggak. Kepikiran tok. Terus gimana tadi? Terus disuruh bule wis di sini aja, maksudnya tinggal bareng di sini gitu kan. Terus bareng sama bule emang keadaan ekonomi emang bener-bener jatuh banget gitu loh. Bapak kerja jadi buruh, ibu jadi buruh, pendapatan berapa sih gitu loh. Terus aku sekolah SMK tuh ya 20.000 buat 1 minggu. Baca. SMK. Iya, sekolah SMA 20.000 buat 1 minggu. Coba cukup apa buat transport? Itu makanya kenapa aku kalau pulang jalan, karena kalau pagi kan nggak mungkin kita jalan toh, Ya, kita sekolah aja masuk jam 7 ibarat ya toh buat transport, makanya pulang jalan, jarang jajan di sekolah, bekal. Sama-sama. Ya ora jajan gue banter kok di SMP. Wajahnya tidak menunjukkan seperti itu dia. Masalah kenal ke SMP. SMP kenal, SMA ya kenal, ganti saya ini lho. Berang tahun di sore. Sampai ngapusi, ora iso to. Ora jajane banter kok. Oh, iya. Oh, kayak hancurnya tinggi ya. Kalau banter pasti ada uangnya. Nerano ya wes ngenes deh. Ada, itu kan ekonominya. Ora aku dhisik rada mreman kok. Rada mreman dine ranti udit ngono ngeret-ngereti kancane. Wih, Dut. Malah sih. Kotak lah. Aja iki request kok aja dikit walaupun gue editor. Tadi juga. Ora iki iki pancen anu borongan buat kalian wis. Ya mati ya ngedit bareng karo Ya. Danu kae. Ya karena banyak sing ya tim yang lain kerja lah. Gara-gara yang lain produktif, sini enggak produktif ya udah cari-cari Nggak kegiatan apa-apa. aja. Penting ada kegiatan daripada nggak sama sekali 24 jam tidur. Enggak, Ya apa? 23 jam. Yang 1 jam paling buat ya pipis apa gitu. Iya. Molet sithik atau melek sithik. Iya. Gue kan biasanya buka alarm melek sithik patin alarm turun nek. Oh iya, iya benar iya benar. Terus untuk itu kan berarti fase down ya untuk keluarga. Fase untuk up-nya gimana? Up-nya tuh ya pas posisi kerja sih. Kerja kan kayak wah udah mulai baik nih. Pasti enggak kan kita bisa bantu perekonomian keluarga. Ya toh. Terus kayak akunya sendiri kayak yang dulu sebenarnya aku udah kerja menghasilkan tuh dari kelas 2 SMK. Apa itu? Iya ngajar itu tadi. Oh, ngeles. Di situ aku kok bangga, wah alhamdulillah nih. Yang tadinya uang saku cuma 1 minggu 20.000 ya, terus sekarang bisa bantulah. Ini Bu, tak kasih buat belanja, buat beli sayur apa gitu. Wah, survive banget ya. Keren loh Riz iku. Jadi kayak wah ada kebanggaan. Terus dari sekolah kan ada tantangan. Dari kewirausahaan kan ada pelajaran kewirausahaan kan. Dikasih tantangan tak kasih dari gurunya kasih uang 50.000 kamu buat tugas usaha nanti bisa berkembang kan itu buat kamu sendiri. Kasihlah 50.000. 50.000 buat apa? 50.000 uang. Lah itu gimana caranya diri kita mengembangkan uang 50.000? Caranya Rizka gimana? Aku beli itu loh, apa keripik di pasar yang bal-balan gitu toh. Ya. Aku bungkusin, storein deh di warung-warung. Itu dibungkusin kecil-kecil. Yang 500 nanti kalau dulu masih 500-an, kalau mungkin sekarang 1.000 kan, nggak mungkin dong. Sekarang bungkusan kecil 500-an. Iya. Nah, itu berkembang. Wow. Dari situ juga menghasilkan. Jadi, ya terbantu dari situlah. Jadi SMK sudah ada 2 penghasilan nih. Iya. Keren cuy. Ya soalnya karena kondisi juga, karena dulu kan ibu sempat isi kan, maksudnya hamil lagi gitu kan. Kan sebagai anak pertama mikir dong ekonomi kayak gini nih, ibu mau isi, aku bakal punya adik lagi. Tapi kalau biaya bayi itu kan banyak kan, Ya. nggak sedikit gitu loh. Bapak cuma kerja buruh, ibu buruh, adikku masih sekolah gitu loh. Mikir sebagai anak, aku aja ini ibarat udah bener-bener ngepres dengan uang saku segini gitu loh. Terus kelas 2 mulai gimana caranya nih berkembang, ada tawaran buat ngajar. Oke, terbantu kan. Berarti berapa saudara sih Riz? Enggak jadi sih. 2 saudara. Hamil tapi enggak jadi. Oh ya ampun. Terus di situ mulai baik kan, ekonomi baik, terus bapak sama ibu lepas ya dari saudara, masa main numpang terus. Mungkin kalau numpang di rumah saudara kan sehari 2 hari baik. Tapi Ya. kan nggak mungkin tahu selanjutnya baik. Ya nggak enak lah. Nggak enak juga, nggak bebas Nggak juga. bebas.
Terus Kok nek akhirnya rapatek gitu. sregep yo dadi suara ya ra penak kan. Gitu lah, makanya itu terus akhirnya ya lepas kita cari kontrakan dulu Oh. ngontrak. Heeh. Terus dari situ ngontrak sampai sekarang sih. Sampai sekarang kontrak. Kalau sekarang nempatin rumah orang. Jadi emang belum punya rumah di sini. Wah. Bu omahmu kita sing siji ame dibangun ta, Bu? Kan di omah terus. Terus ngopo? Kan di omah. Tenan. Ketek klumbrak-klumbruk kok ngono ki. Kowe iki wis duwe atas nama dhewe omah. No, Sing lagi bagus setengah jadi. Ya bagus lah, ngono apik paling ra kowe di tanggungan tapi ada hasilnya. Nah, enggak bangga sih dari orang tua masalahnya. Tapi kan setengah jadi. Yang setengahnya ikut berjuang enggak? Tapi ikut berjuang kan. Belum. Kita termotivasi kita nyawang gue anu Riz. Apa? Iya. Jare meh dijak berjuang. Ayo. Cewek, tapi kok mandiri banget tuh loh. Nah iya dijak berjuang. Dijak berjuang. Peter bukan. Tak buka rahasia Riz. Tak Apa? buka rahasia. Oh. Dan- dari semua talent yang ada, dari yang gaya positif sampai negatif, sih ditanyakan cuman kamu Riz. Iki jomblo apa gak kare? Kenapa? Ya tanya berarti sama dia. Kenapa? Spontan. Kalau sekarang kan rasakan tidak anu kan Riz. Rasakan urusan greget kan Riz sekarang. Kalau ngelihat kayak cewek cantik, anu yang cantik banyak, yang pinter banyak, yang kaya banyak. Cuman kan kalau mau yang sampai mau banget berarti gregetnya kan. Nah, ini udah anu greget sama kamu loh. Syukur deh. Untuk Rizka komunikasi deh santai ya. Saya tak buka. Coba nek sepandang keram kan kebuka nanti sampean. Tapi kan mandiri banget loh Riz, Dia Oh, mandiri banget loh. terlihat sih. Adi, nek kae malah wis kelakon. Kelakon apa? Duwe adi, lete sithik. Sik duwe adine lete ado. Oh. Wedok gak adine. Mas. Ya, bahas Rizka lagi, bahas Rizka lagi. Oke, bahas Rizka, jangan bahas Danu. Enggak, jadi podcastnya campur Rizka dan Danu gitu. Kalau Mbak Diam. Iya, lanjut. cerita hidup ya jadi yo semi-semi keres-keres piye kan ngono ki. Aku apal banget kan Ya 11 12 berarti. 12. Ada aku pilih sih 11 sih. 11 ya, saya 12. Nek kayak kan tanggungannya adi gitu karo wong tua. Ya wis lah, rasa ceritane aku berarti saya nyeritain Rizka lagi, Riz pengalaman paling parah. Insecure. Apa? Fisik pasti ya, pembulian. Oh, dibully? Fisik, heeh. Sampai dibully. Iya, kayak ngerasa emang salah ya kalau lebih ke fisik sih bulinya, tapi emang salah ya kalau aku kayak gini gitu. Salahku nih endi gitu loh. Kan mesti mikirnya kita kayak gitu toh. Iya toh. Terus kayak terus kalau misalkan kowe merasa terbebani, apa sih membuat kamu beban? Terus aku merugikan kamunya di mana gitu loh, misalkan gitu. Kayak gitu sih. Oh. Berarti pressure-nya tidak hanya sekedar melihat, tapi memang sampai Benar-benar merasakan. diganggu. Heeh. Wow. Makanya disitulah kan ada aku tipe orang sing aku nggak bisa nih melupakan hal yang bener-bener buat bener-bener sampai hati gitu loh. Ya memaafkan mungkin bisa, tapi kalau melupakan kan nggak bisa ya lah. Repot lah. Ya, namanya luka, kalau ada bekas tetap ada bekas ya nggak? Kalau perempuan biasanya gitu sih, mudah memaafkan tapi tidak mudah melupakan. Iya. Tapi kalau laki-laki tidak mudah memaafkan, tapi mudah melupakan. Mereka gak gagas loh, pokoknya aku bergelut karo Dandu iki. Biasa. Ya, misal sing salah kono, aku mau gak maaf gitu. Oh gitu. Tapi biasanya salah gede. Ora takoni saya takoni. Karena aku posisinya Kembali ke topik. Karena aku posisinya aduh Riz, nek kamu biasanya diganggu, nek aku biasanya ganggu. Ya Gitu. biasanya tak ganggu kan. Itu sih gimana. Anu Riz, pas begitu berat posisimu. Ketika insecure itu
pernah nggak nanti sampai cerita gitu ke temen atau ke Aku tipe sahabat? orang sing sebenarnya tuh pengen ya cerita, tapi gak ada yang dibuat cerita gitu loh. Bu, 24 jam loh Riz, pegang HP Riz, 24 jam pegang HP. Duh, aku udah cerita sama dia. Podcast ini untuk menyampaikan aspirasi, Iya. keinginan. Biasanya talent sih menyampaikan keinginan. Karena Danu dengi rum pernah dibahas banget nih. Mumpung ada care juga ke Rizka. Aspirasimu tak ungkapkan, Bu. Tak kawal kata kamu. Berarti semua disimpan sendiri, Riz. Apapun masalahnya sendiri. Sampai apa itu maksudnya? Kadang kan sampai ada yang nangis, sampai ada yang Iya, bunuh gitu. diri. Enggak sih, enggak bunuh diri. Kayak bener-bener ngerasa down tuh pernah ya. Ini keluarga sendiri sih, tapi maksudnya dari keluarga besar. Gini ya, membuli itu kan, terus kayak wah nangis, bener-bener nangis, terus kayak kita menyakitin diri sendiri gitu loh. Kenapa sih gue kayak aku bener-bener pernah merasakan itu, mengalami itu, kayak badanku tak pukul-pukul sampai. Bahasannya gimana? Terus gendut men sih kan? Enggak. Sorry loh. Di gini, bilang gini, dia lebih ke tak jak poso, soalnya apa? Wah gembrot banget kan. Wih. Wah, aku enggak. Lorok banget gue. Terus kenapa gitu? Emang gini, kalau mungkin puasa, niat saya puasa ya puasa. Ya puasa Nah, aja. gitu loh. Nek dapat bonus, dapat badan kurus jadi langsing ya itu bonus loh menurutku. Gitu loh. Terus dia bilang kayak gitu, terus aku kenapa gitu loh, aku ngopo, berarti kan selama iki di matamu aku ki bener-bener seburuk itu gitu loh. Terus bener-bener denger itu, nah ngomongnya sama ibuku kan, terus ibu ngomong sama aku, lah kok bonus sih, kok bisa sih setega gue ngomong kayak, ya mungkin menurut dia emang Bercanda menurut dia. mungkin masukan kayak dia niatnya baik, tapi kan kata-kata itu dengan ngomong kayak gitu kan bener-bener anu banget gitu loh, Ya, sampai sih. banget di hati gitu loh, kayak karena sampai itu yo nggak hanya dia, mungkin banyak yang ngomong kayak ih kok malah lemu sih, udah coba deh kamu diet gitu kan, coba kamu diet biar kurusan, kamu naik kurusan tapi lah terus naik aku lemu kira cantik gitu loh. Ya enggak juga sih sebelum Lah cantik kan kan. mikirnya kan kayak gitu, terus dari keluarga bilang kayak gitu nggak, terus malamnya kayak merenung, aku nangis bener-bener kayak di situ nangis, badan tak kenapa ini tuh tak pukul semua, tak pukul toh yes, nangis dengan nangis pulang. Terus aku bilang oke, apa nek memang menurutmu aku lemu, elek kan, buruk gitu, gak apa-apa, tak lihatin versiku, aku lemu tapi gimana biar kelihatan kayak dipandang orang itu enak gitu. Ya. Aku gendut tapi aku cantik. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Terus aku gendut dengan aku cara berpakaian mungkin bisa menyesuaikan, enggak sing. Tapi dibuktikan. Nah, Dibuktikan. gendut. Oh, aku gak, aku biasanya diomongi kowe lemu ngono. Aku tetep ra trimo, ora aku spek kok tetepan. Ngeyel wae, nek aku ngeyel wae. Enggak, soalnya aku gimana ya, tipe orang sing nggak bisa ngelawan orang gitu loh, maksudnya ya itu tadi apa tak endem, apa Dilawannya terus wampleng nggak bisa, nggak bisa, aduh aku tuh orang tipe gajul orang kayak di gitu bandem apa ngono. nggak bisa, bukan tipe orang yang seperti itu. Aku tuh tipe orang sing ngalahan kayak wah itu sebenarnya elek banget sih, buruk banget, aku mengakui itu menyiksa banget, tapi ya aku soalnya bukan tipe orang kayak gitu. Kok saiki sampai ijek jomblo mergo apa? Aduh. Aspirasimu tak tanyakan. Ini kayaknya pertanyaan yang tadi ditunggu-tunggu karena dia deh ya. Iki mau anu rada apa kekei apa lirikan-lirik. Jomblo mergo apa gitu. Jomblo mungkin belum menemukan sing pas kayak bener-bener klub gitu. Pengennya yang klub yang kayak mana? Kayak apa? Sing pasti dia bertanggung jawab. Satu, bertanggung jawab dulu. Masuk Bu, masuk tadi. Satu, masuk. Masuk atuh. Bertanggung jawab, seiman dulu. Ya jelas. Jelas. Sama-sama Islam. Islam kan? Iya dong. Terus kalau pakai kayak gini apa ini bahasanya kalau nggak Islam? Oke, dua seiman. Ya itu, terus sih kita cocok sefrekuensi, satu bisa kita ngobrol nih klub. Ya kan.
ya tetap bertanggung jawab, tetap serius terhadap tanggungannya, Iya, tapi tetap bisa fun Dan santai. bisa menjadi apa ya? Rumah untuk Karena sama ini jujur aku kayak nggak punya rumahku ya diri aku sendiri gitu loh, rasanya kono. Maukah kamu jadi rumahnya? Bisa ada waktunya. Akan saya buktikan. Nggak mikir kayak wah spek harus punya mobil, punya apa gitu nggak? Sih. Nggak mikir kayak gitu. Kenapa harus? Sekarang kan maksudnya realistis aja ya. Sama kayak aku juga realistis. Aku pun sampai hari ini jomblo juga gara-gara aku belum punya pencapaian sing lebih luar biasa, apalagi terkait ekonomi belum begitu boom banget lah. Jadi belum begitu berani untuk ya kayak pacaran atau apa. Umur-umur gini kan umur-umur yang menjadi pressure untuk laki-laki kan. Iya. Ya, apalagi dapat pacar yang sama umurnya. Pasti ada kata-kata indah yang selalu muncul tapi beban buat laki-laki. Bapak tanya loh, ibu tanya. Iya, loh. Karena Kan gini, cewek repot sama cowok banget. tuh beda loh. Kalau cowok mungkin kayak masih cewek tuh beda gitu loh. Karena aku juga ngalamin sendiri. Orang tuaku kayak gitu loh. Dia memang bener-bener ngejar kayak, "Kowe wis usia semene lho, ngono lho. Kowe umurku ngene aja sampai ketuaan kowe ngene." Aku gini, emang menikah harus ditarget dengan umur gitu loh. Terus kayak kadang kan ada tetangga anaknya main gitu, "Bapak bilang, aku pengen putu lah." Terus aku kan piye gitu loh, kan mikirnya kayak gitu. Enggak orang tua aku juga kayak gitu. Tapi kan aku tetap ya santai wae lah. Tapi nek aku narjet terus, nek aku dhewe ya. Dulu aku juga punya target. Aku bilang kayak, kan bapak sama ibu dulu kan nikah muda ya. Bapak juga pengen anaknya bisa nikah muda karena di usia mereka masih ini berapa ya, 4 anaknya udah gede gitu loh. Mereka kan bisa jadi temen gitu loh. Waduh. Berarti aku pengennya umur ya minimal paling elik kuwi 26. Sekarang berapa? Normal 27 atau 28. Sekarang 23 sih. Aja 1 tahun berarti. Bulan apa? Aku Desember Kayak sidik banget aku Januari. Tanggal 25. Aku 13. Kayak sidik banget. Seumuran berarti. berapa? Bulan 9? 9. Gitu tua aku tuh. Kan Januari tadi. Iya, Kayak iya. sidik berarti. Iya. Ya tetap dong. Oh beda tahun no. Tetap dong. Asli gur sidik ya. Aku Tapi kadang tetep repot iki lho. ngayal. Tapi ada aku lahir sama 8 iso jane iki. Lah iya mlebu piye? Apa bisa di meniti? Ya Januari lah aku, kayak sidik banget loh. Berapa tanggal berapa? 13. Oh iya. Iso jane iki. Golek Ramadan wae, kan aku lahir pas Ramadan. Repot deh, bukan kok dong, mare muring ae. Jadi memang speknya sing sederhana lah, yang penting tanggung jawab, hidupku bahagia untuk masa Yang depan. penting gini toh. Nek aku sistemnya gini. Uang kita bisa cari bareng-bareng. Di saat kita butuh penting ada gitu toh. Masuk. Idaman banget loh. Ada tuh gini, kan kita nggak tahu ya kebutuhan kita kan. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan bulanan kita bisa spekulasi gitu. Tapi kita nggak tahu yang kayak tiba-tiba dadaan, saya orang masuk rumah sakit, jagong, ya, tiba, itu terus sandung jatuh, kerikil, ya kan. Kita nggak tahu. Yang penting itu ada gitu loh. Uang buat kayak gitu tuh ada. Ekonomi buat kayak gitu ada. Jangan nah aku mengalami sendiri, jangan sampai apa yang terjadi di masa depanku nanti tuh yang sekarang itu terjadi di masa depanku gitu loh. Jangan sampai kayak gitu. Oh, pengalaman hari ini. Nah, jangan sampai terjadi besok. Kan harusnya kita dari sini lebih baik kan, besok harus lebih baik dari hari ini kan gitu loh. Nah, pikirannya kayak gitu. Berarti nggak mikir banget deket-deket mau nikah, deket-deket mau apa, nggak mikir. Belum sih. Budi ya bos, tahun ini gue kudu suka. Ya bukannya piye gue ben mate ketok gagahe lho nek marane wong tuane lho. Riz, dari semua ceritamu iku mau, dari semua insecure-mu mau dari SMP, SMA sampai hari ini sampai paling berat, sampai nangis bareng, sampai mau bikin badan sendiri. Pengen gak insecure itu hilang? Pengen banget. Kayak bener-bener pengen bebas, gak mikirin apa itu, gak minder, gak bener-bener ngelakuin apapun sing kita mau, tapi
tanpa harus mikirin iki kok mikirin efek, kayak mikirin orang lain atau mikirin respon orang lain gitu loh. Pengen gagasan ngono. Pengen gagasan tapi gak iso. Iya ya. Oh berarti caranya iki. Semisal diri sendiri tidak bisa, berarti harus ada pembatas. Buat barrier. Buat pembatas sendiri. Gimana itu? Nah, pembatas itu biasanya kalau untuk urusan personal ya butuh personal lain. Oh gitu. Nyinggung lagi nih. Enggak, personalnya maksudnya orang tua itu, adik, masalahnya gini ya? Sahabat gitu. Danu. Balik lagi. Posisi akhirnya Rono balik bener nih aku ya. Betul. Masalahnya gini kok, sebenarnya orang tua tuh aku gak jarang sih sharing sama orang tua. Karena semakin kesini kayak kayak gak karena kita nggak bisa ya maksa orang untuk sama pemikiran sama kayak gitu. Ya kan? benar. Terus kalau kita misal ada masalah nih, paling mereka bisa ngasih solusi. Cuma kan kadang kayak diri kita nggak bisa nerima yang tak pengenin nggak kayak gitu gitu loh ya kan. Karena solusi hari ini tidak butuh solusi yang paling bagus, tapi yang bisa diterima. Lah, kadang kan kayak paling ya karena kita udah namanya orang tua, kita udah tahu lah watak orang tua kayak gimana kan. Terus keluarga, adik itu udah tahu kan. Setelah paling ya jawabannya kayak gitu, responnya kayak gitu. Sahabat lah, cari sahabat lah, Riz. Emang nggak punya sahabat sih dulu? Nggak. Beda. Sahabat deket, ngobrol. Aku ada temen, tapi yang bener-bener aku nggak bisa bebas real 100% bisa cerita semua sama dia gitu loh. Berarti dari dulu nggak punya temen yang memang deket banget gitu dari SMP? Nggak ada. Kualik banget ya, Ade ya Riz. Kualik ewe. Aku SMP ki, nek SD ya dewe lah, seneng-seneng dewe. Nek aku mulai ke SMP aku mesti duwe geng. SMP duwe geng, SMA duwe geng, kuliah ndek iki ya duwe geng. Makanya kayak saiki yo duwe geng. Aku ngerasa kayak banyak ya orang-orang baru sehingga dia di kantor ya ada temen gitu. Tapi aku rasanya kayak aku kesepian, gak punya sopo-sopo gitu loh. Tarik nafasnya aneh gitu. Enggak, ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru loh. Fresh banget. Baru juga sih. Kayak maksud. Iya. Iya saya maksud. Tapi kamu suka kan? Saya Pak. Gitu. Tentang insecure ya Riz. Ya, ini menurutku cara mengatasi insecure berarti menerima ya Riz. Menerima apapun yang ada. Walaupun ada orang-orang yang memang lebih dari kita sampai kepikiran, ada orang-orang yang memang lebih keren, lebih apalah dari kita kepikiran. Ya, intinya kan kita harus menerima. Iya. Kan? Punya nggak kayak mikir ada cara gitu untuk menerima? Dulu tuh gini, aku pernah mikir kan kayak, aku ki ngopo sih? Aku oke kok, menurutku aku mandiri nomor satu. Aku bisa nyari uang, bisa kerja gitu loh. Ibarat bisa bantu orang tua. Apa yang kurang gitu? Mungkin secara fisik aku menurut orang aku lemu lah, elek lah gimana. Enggak, cantik. Ya enggak apa-apa gitu loh. Karena aku enggak butuh itu gitu loh. Enggak butuh sing mereka omongin cantik buat apa kalau orang tuaku ibaratnya keluargaku misalnya kesusahan buat apa gitu loh. Karena prioritas aku emang dari dulu tuh keluarga sih gitu loh. Jadi aku benar-benar rasa aku mandiri. Terus cuma kadang kalau kita pengen nih lagi down terus kita bangkitnya, ada aja gitu loh suara-suara, komentar-komentar gitu kan. Ya komentator yang seharusnya tidak netizen yang julid banget kan. Terus dan aku tipe orang sing ya itu tadi apa-apa tak masukin hati, apa-apa tak pikir gitu loh. Jadi kayak biar kita benar-benar bisa nerima diri kita sendiri, benar-benar nggak mikirin masalah insecure itu, berdamai kalau diri sendiri itu ada aja gangguannya gitu loh. Ya sekarang ini lebih baik sih daripada dulu. Cuma ya tetap ada gitu loh. Ya memang karena ada prioritas yang dilakuin. Terus juga karena emang sekarang kayak ngapa sih mikirin hal kayak gitu, wis gak usah lah. Aku penting bisa. Aku seneng, aku mandiri, aku seneng, aku bisa beli apa yang aku mau dengan usahaku sendiri. Aku dari dulu yang nggak punya apa-apa harus nahan, pengen punya apa-apa harus nahan, harus prihatin. Sekarang aku bisa gitu loh. Sekarang lebih ke memotivasi diri sendiri itu sih. Dan sekarang lagi mencoba berusaha. Oh berarti semua yang ada sendiri semua sekarang. Iya. Berarti dari uang sendiri, dari usaha sendiri, kerja dan iya. Wow. Bener-bener nol. Makanya kenapa ngerasa kayak kadang ngerasain kayak gini, aku kan kita wajar ya kayak capek,
Ya. capek pikiran, capek lelah karena Ya, capek pikiran, capek kondisi hati. kondisi kayak gitu kan wajar. Cuma pengennya tuh gini, aku pengen cuma orang nggak usah teman-teman atau mungkin kenalan, paling nggak keluarga mengerti lah kondisiku tuh kayak gini gitu loh, pengen dimengerti aja gitu loh. Kan sama ini aku mengerti mereka, tapi mereka kan belum mengerti aku gitu loh. Ya. Lah pengen dimengerti aja itu udah ibaratnya plong gitu loh, rasa lelah itu kayak Ya tapi kan banyak orang kan yang pengen yang kayak gitu kan. Terus berarti aku pengen dimengerti banyak orang. Tapi kan enggak banyak orang juga yang merasa bahwa sulit untuk banyak orang yang mengerti saya. ya makanya itu, Kan? makanya aku kenapa tadi aku nggak pernah nggak pernah cerita, karena ya itu ujungnya kan udah tahu kan. Aku cuma pengen dimengerti sama paling nggak keluarga lah gitu. Tapi kalau kita udah tahu, paling kalau kita cerita ya ujungnya kayak gini, ya wis bisanya apa, nangis ya gak apa bener Marah-marah. Enggak Kalau aku sih. biasanya marah-marah. Aku lebih seneng Enggak marah-marah sih. daripada nangis. enggak, aku lebih, saya emang bukan tipe aku kayak gitu, lebih milih diem nangis ya udah, nangis nanti plong nggak besok, walaupun besok gitu lagi ya wes gak apa-apa, ya sing bikin plong itu gitu loh. Nah aku simpleng, aku nesu-nesu urung plong biasanya. Gak, betulan. Dolan biasanya nongkrong ngopi jangan karo kanca-kanca. Mana aku nek nesu-nesu ya piye ya? Ya piye oke tanggungan mentok semono kuwi lah Riz. Nah aku Yes, paling sudah ya lah. itu nangis. Terus juga nek aku pengen keluar, pengen main, tapi kan sama kita kalau mana-mana sendiri, keluar dewean bosen gak sih kayak ngono kayak, jadi ya makanya di rumah aja lah, ngapa cari hiburan sendiri nih ngomong apa. Makanya kalau orang ngomong masa ke anak rumahan, nggak percaya, ya emang anak rumahan meneh paling keluar kalau emang diajak main sama temen nih. Ya bener anak rumahan, anak padepokan sosial. Yang masalah lawan kan iya bener kan. iya bener. Maksudnya yang jarang keluar gitu loh, jarang main gitu. Karena yang pertama temen yo bisa dihitung lah, temen sih bisa tahu. Terus kita juga nggak bisa maksa temen ada terus kan buat kita, dia Ya. juga punya kehidupan sendiri. Jadi kok ya itu tadi, kita punya orang-orang sekitar kita, tapi kita masih merasa kayak Dewi ki sendiri gitu loh. Aku merasakan itu. Ngintek enak banget toh. Wong lanang lho. Mulai saya kudu semangat ya. Benar. Prioritaskan apa yang menjadi prioritasmu. Harapan, Riz. Harapanmu untuk ke depan tentang semua hal yang ada di dirimu. Apa? Harapanku aku bisa menjadi lebih baik daripada saat ini. Lebih baiknya dalam arti adalah aku punya orang-orang yang benar-benar kita bisa berbagi cerita, kita bisa berbagi pengalaman, kita bisa ngobrol gitu loh. Terus yang kedua adalah aku bisa nerima diri aku sendiri gitu loh. Intinya kayak benar-benar menikmati hidup lah gitu loh. Karena aku sampai sekarang benar-benar rasain kayak aku belum bisa menikmati hidup. Ya cari suami mungkin. Jangan dulu lah. Langsung banget des cari suami. mentok itu ono kayak gitu. Bukan berarti kalau habis cari suami nikah ki tambahan pikiran nggak semakin loh. Kita juga cuman kan ada temen ya, temen untuk iya, ngobrol. kalau kita belum siap ya santai. jangan dipaksa. Enggak, ini kan cuma saran kan? Iya. Cuma saran, opsi Iya. Cuma ngobrol kan gitu kan. Kan biasanya teman-temanku ada yang ngobrol, Rabi lah kata Bang Bener poso. Betina ada juga. kerja, ya mati ya tetap ngurusi tangga tuh ngurusi. Padahal ya mereka itu ya aslinya ya berkembang gitu loh. Tapi ya mikir harus ada tambahan. Cuma Di Rabi lah. dulu mungkin pernah berpikir kayak ya apa sih dia kerja terus besok kayaknya cuma bisa makin mikir sekarang karena balik lagi ya ke keluarga. Aku cewek nih ya. Dua pilihan aja nih kalau udah nikah. Kamu mau jadi wanita karir apa berumah tangga? Ya enggak? Ya kan? Pilihanmu? Lah, itu kan nanti aku kan milih nanti tergantung sama pasanganku. Dia mengizinkan yang mana? Tapi kalau keinginan sendiri? Aku pengen menjadi berumah tangga sih. Oh nggak mau wanita karir, kosong, kesel males. Bukan sih, kayak kita sebagai berumah tangga itu udah waktunya udah apa ya, maksudnya banyak banget yang harus kita urus gitu. Kalau jadi wanita karir, aku bisa nggak nih bagi waktu? Kayaknya nggak bisa gitu.
kalau jadi wanita karir, tapi aja lah kalau di rumah tangga kayak aku nggak bisa, tak mampu. Gitu. Aku awal itu walaupun mencari ini kebuang itu harapan asli nulis. Tapi ke jawaban dari wanita ibu rumah tangga, wah, orang aku pupus. Lalu Pupus. Harapan gue punya jodoh wanita karir, harapanku. Amin. Amin, ya Allah, amin. Terus bu, aku serah harapan popo begitu. Tak lepas bu, jawaban terakhir Rizka. Saya aku tapi tetap pasanganku kayak gimana. Kalau dia mengizinkan aku jadi wanita karir, ya nggak apa-apa, aku ya senang karena balik lagi kan, aku mikirin keluarga itu tadi loh. Kalau aku jadi wanita karir kan aku punya penghasilan sendiri. Mbak peluang mbak. Ya itu tadi, aku sebenarnya jadi wanita karir oke, jadi ibu rumah tangga oke, karena balik lagi aku tadi nurut sama nanti pasanganku gimana gitu loh. Kalau aku jadi wanita karir bagus juga toh, karena aku punya penghasilan sendiri, aku nggak, ibarat aku masih punya keluarga, otomatis keluarga kan nanti jadi tanggungan anak kan, bapak ibu tetap jadi tanggungan anak. Aku nggak pengen juga membebani pasanganku nanti. Ya kalau dia bisa, oke, nggak apa-apa, semua tanggunganmu sekeluargamu tak tanggung, kas itu enak banget. Tapi kan kita nggak tahu gitu loh kondisi dia nanti gimana. Kalau kita jadi wanita karir, aku paling nggak keluarga udah jadi tanggunganku dari penghasilanku. Aku kan jadi tanggunganmu, ya keluargaku jadi dari penghasilanku nggak apa-apa. Tapi kalau aku jadi rumah tangga, ibu rumah tangga, nah ini nanti beban nggak buat dia gitu loh, buat pasangan. Makanya kan aku nurut gimana dia nanti, dia mampu nggak. Makanya begitu sih. Berarti menurutmu menikah itu proses ya, bukan tujuan? Dulu aku pernah mikir kayak gitu, aku kayak enak deh rapi, tapi mikir lagi, kalau aku nikah ya enak yang awal Pak. Iya. Melaku rong sasi. Terus belum lagi nanti masalah-masalah yang muncul kan baru. Iya, tambah terus banyak. juga ini kan kita dulunya cuma ngurusin keluarga kita ada keluarga pasangan lah. Itu kan jadi masalah-masalah juga baru gimana caranya kita gitu loh. Jadi kayak bukan solusi itu. Tapi untuk hari ini yang mendekati banyak nggak? Jawab ya, banyak sih. Oh, kita selesaikan di sini. Untuk setelahnya bisa lanjut ke depan. Dan kalau ada yang kalau ada yang penasaran bisa lanjut part 2 ya. Boleh ya Riz, makasih banget. Makasih banget Rizka udah sampai sini. Ini asik banget terus ngobrol sama kamu, asik banget. Ini pertemuan pertama kita dan wow. Bisa speak up karena baru kali ini bener-bener terang-terangan ngomong kayak gini baru kali ini. Ya mungkin teman-teman ya ada di SMP SMA kaget. Rizka cerita. Keren banget, makasih Tas. Iya.